Oke, ini Zoom terakhir kita sebelum PTS. Hah? PTS. Oke. Prepare your book and open page Ini PTS apa nih? 91. 91. Matematik. 91. Nah, di sini ada sebuah artikel. Ya, artikel atau bacaan dengan berjudul satu kaki yang berjudul dengan satu kaki mengukir prestasi. Oke, Mister minta kalian membaca terlebih dahulu. Oke, kalian baca, Mister kasih waktu selama 5 menit deh. Ayo, 5 menit. Mister, one question. Mama. Oke, kita tulis di kosakata baru di Paralimpik itu kejuaraan atletik. Jadi perlombaan atletik bagi orang dengan keterbatasan fisik. Ya. Karena apa yang dialami oleh Rehan itu Rehan memiliki keterbatasan fisik. Ini atlet dengan keterbatasan fisik. Atau Paralimpik. Oke, terus? Nah, Itu Pak. ada lagi kosakata baru yang kita dapatkan dari teksnya? GKF. Tunggu bentar. Ada lagi nggak? Diam. Ada lagi nggak? Apa lagi? UNICEF tahu kalian? UNICEF? Tahu. UNICEF apa? Nggak tahu UNICEF bukan kosakata pernah ya. dengar. UNICEF itu bukan kosakata. UNICEF itu adalah organisasi internasional yang mengurus tentang pendidikan dan anak-anak. Sama dia anak-anak. UNICEF. Nah, Kalau Rona, Mister Rona. Rona, tahu Rona? Enggak. Nah, Rona sedih terpancar dari mukanya. Rona itu adalah aura. Tahu aura, kalian tahu? Suasana atau yang terlihat dari mukanya. Ya, aura yang tampak. Aura. Ya, aura itu Rona itu seperti aura yang tampak. Kalau kita hati kita sedang gelisah atau sedang sedih, pasti aura kita itu cemberut ya. Ada di sini yang lagi sedih itu auranya tersenyum, ketawa-ketawa seperti itu. Kelihatan ya. Ada yang sebenarnya, ada yang hanya ditutupi semuanya. Kalau cewek mah blok. Oke. Ada lagi kosakata yang perlu kita cari? Bungsu apaan, Mister? Itu tuh yang sebagai anak bungsu. Anak bungsu. Kita Di tulis. paragraf ketiga kalau nggak salah. Pernah ada. Tentang anak bungsu berarti Dede tentang Dede. Anak bungsu ini adalah anak yang paling akhir. Iya. Yang terlahir atau anak yang lahir terakhir di antara saudaranya, saudara kandungnya. Oke. Dah. Itu untuk kosakata. Lanjut. Kita bisa tuliskan yang nomor 1. Tuliskan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan Rahman pada artikel yang kamu baca. Tanggung jawabnya apa? Ayo, ada yang tahu?
Tanggung jawab Rahman. Keterbatasan fisik. Tanggung jawab Rahman yang ditunjukkan pada artikel Oh, ini. bersekolah. Iya, betul. Ada lagi. Rahman dengan keterbatasan fisiknya, ia tetap bersekolah. Karena tanggung jawab dia dengan yang seumurannya itu harusnya bersekolah untuk bekal masa depan. Oke, lanjut. Apalagi tanggung jawabnya? Berbakti kepada Orang tua. ya orang tuanya. Lanjut. Apa pendapatmu tentang sosok Rahman? Pendapat kalian? Rahman adalah anak yang Baik. bertanggung jawab, Yang bertanggung jawab. terus bertanggung jawab, dan memiliki apa? Memiliki semangat hidup yang luar biasa seperti itu. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat mengenai sosok pribadi dari Rahman? Apalagi? Yo. Yanis, ada lagi nggak? Udah. Wah, sosok yang bekerja keras. Ya, karena dia memiliki semangat hidup yang luar biasa, otomatis dia bekerja keras dan akhirnya dia apa? Akhirnya dia menorehkan prestasi sebagai atlet. Tahu kalian menorehkan itu apa? Nih, kosakata baru lagi nih, menorehkan. Ayo apa? Maksud dari menorehkan? Menorehkan. Ayo apa? Menorehkan adalah mencatatkan ya. Menorehkan, mencatatkan atau meraih prestasi ya. Mencatatkan atau meraih prestasi sebagai atlet dengan keterbatasan fisik. Nah, Paralimpik ini atlet dengan keterbatasan fisik. Seperti itu. Udah? Sekarang open your book page 93. Buka halaman 93. Oke, di sini Mister minta kalian menyimak bacaan yang akan Mister bacakan ini, oke? Salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat adalah senantiasa bermusyawarah dalam membuat keputusan. Contohnya, untuk menentukan waktu pertunjukan tari, guru dari pelatih tari di sekolah Lani akan mengadakan musyawarah. Menurutmu hal-hal apa saja yang dapat diputuskan melalui musyawarah? Apa sebenarnya yang dimaksud musyawarah? Apa yang membedakannya dengan cara pengambilan keputusan lainnya? Untuk memahaminya, simaklah penjelasan tentang musyawarah berikut. Oke, kalian dengarkan baik-baik. Musyawarah mengandung pengertian sederhana, yaitu apabila akan memutuskan suatu masalah, terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat-pendapat orang lain atau menghargai pendapat-pendapat yang berbeda. Keputusan yang diambil dalam musyawarah diharapkan bukan merupakan keputusan seorang saja atau kemauan sebagian golongan, tetapi keputusan yang diterima oleh seluruh
seluruh pihak. Nah, ini keputusan yang diambil dalam musyawarah adalah keputusan yang diterima oleh seluruh pihak. Oke. Dengan demikian, peserta musyawarah yang tidak setuju harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi keputusan yang diambil bersama, ya. Harus menjunjung tinggi keputusan yang sudah diambil sehingga tidak menimbulkan perselisihan antar peserta musyawarah. Dalam musyawarah juga harus selalu mengingat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam musyawarah keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Ya, kebulatan pendapat ini yang bersatu padu. Jadi beberapa pendapat dikumpulkan, nanti dicari jalan tengahnya. Bukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Setiap individu dalam musyawarah mempunyai nilai maupun kedudukan yang sama. Setiap individu dalam musyawarah mempunyai nilai maupun kedudukan yang sama. Sehingga menimbulkan rasa saling pengertian, saling menghargai, saling percaya dalam menjalin kerja sama. Setiap gagasan pribadi juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar memperoleh titik temu dengan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan bersama. Jadi, setiap pendapat atau keinginan pribadi harus diuji bobot manfaatnya bagi kepentingan bersama sebelum diterima secara mufakat atas dasar musyawarah. Demi kelancaran jalannya sebuah musyawarah, para peserta dianjurkan mematuhi segala peraturan yang berlaku, misalnya dengan cara menghormati pendapat yang disampaikan orang lain. Meskipun pendapat tersebut bertentangan satu sama lainnya atau tidak boleh memotong saat seseorang sedang menyampaikan pendapat. Peraturan dipatuhi agar musyawarah dapat berjalan dengan aman dan tertib. Oke, udah sampai sini. Jadi di sini ada yang harus kita diskusikan atau musyawarahkan. Berhubung ini kondisi tidak di kelas, jadi kita akan musyawarahkan pengertian dari musyawarah. Kita akan uraikan pengertian dari musyawarah sejauh ini yang kalian tahu itu apa? Pengertiannya musyawarah. Proses pengambilan keputusan secara bersama untuk memecahkan suatu masalah. Ini pengertiannya. Kalian bisa dicatat. Selanjutnya, tujuan musyawarah. Tujuan musyawarah adalah mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dapat
diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah secara bertanggung jawab. Oke, ini tujuan dari musyawarah. Pengertian, tujuan, lanjut, manfaat. Manfaat musyawarah. Manfaat musyawarah adalah masalah dapat diselesaikan dan keputusan yang diambil atau yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Oke, itu manfaatnya. Pengertian, tujuan, manfaat, prinsip. Prinsipnya. Prinsip musyawarah. Setiap individu dalam musyawarah memiliki nilai maupun kedudukan yang sama. Sehingga menimbulkan rasa saling pengertian, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Itu untuk prinsip. Untuk ciri-ciri. Ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah adalah 1. Berdasarkan keputusan bersama. Bersama. Kedua, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Akal sehat. Sudah seperti ini. Udah semua ya? Udah dicatat? Belum. Ya. Udah di SS ya. Jadi itu merupakan pengertian, tujuan, manfaat, prinsip, dan ciri-ciri dari musyawarah. Ini ada pengertian, Apa tadi? ada tujuan, ada manfaat, ada prinsip, dan ada ciri-ciri.
Nah, sampai saat ini yang kalian tahu musyawarah itu seperti apa sih? Coba Mister pengen tahu dong. Ini udah belum? Udah dicatat belum? Sudah. Belum bisa, tak dulu. Kita bilang. IMSS aja. Jadi musyawarah itu menurut kalian, menurut bahasa kalian sendiri aja deh. Gimana? Udah ada bayangan belum? Ayo, Siva. Udah bisa, lagi mikir dulu. Oke, ayo. Ayo, Zahir, Raya, Ganis. Apa nih musyawarah? Pasti kalian pernah bermusyawarah di kelas atau kerja kelompok menentukan suatu kegiatan yang misalkan kalian diberikan tugas oleh guru. Pernah. Tugasnya itu membuat sebuah prakarya. Temanya itu tentang alam. Oke, sampai sini. Temanya tentang alam. Pasti kalian itu berdiskusi atau bermusyawarah dengan anggota kelompok yang lain. Dengan anggota kelompok kalian. Untuk menentukan apa nih prakarya yang akan kita buat, seperti apa bentuknya, seperti apa warnanya, seperti apa alat-alatnya, apa saja, nanti yang bawa alat ini siapa, seperti itu namanya musyawarah. Diskusi musyawarah untuk menentukan suatu tujuan yang bersama yang akan dilakukan masing-masing secara bertanggung jawab. Ya. Contoh, kalian diminta membuat prakarya itu kan pasti nanti kalian menentukan kalian ingin buat apa, ya kan? Iya, Mister. Betul. Misalkan nanti ada misalkan PTS praktik SBDP ini kalian membuat plastisin hewan vertebrata dan sistem organ pernapasan manusia, misalkan alat-alatnya gitu. Contohnya alat-alat pernapasan atau organ-organ. Kayaknya dalamnya harus ada tulang-tulang. Nah, nanti kalian bisa ada paru-paru, ada bronkus, bronkulus. Nanti jadi kan ada 2. Kalian misalkan ada 4 orang. Nanti 2 membuat yang mengenai hewan vertebrata, 2 membuat tentang organ-organ manusia. Seperti itu. Namanya harus berkelompok. Itu namanya bermusyawarah, membagi tugas. Setelah membagi tugas, ada yang diminta membawa plastisin. Terus ada yang diminta untuk membawa gunting. Entah, mungkin plastisin harus digunting atau plastisinnya oke. Ada yang diminta membawa kuas, cat dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada untuk membawa alat dan bahan dibebankan ke 1 atau 2 orang saja. Nah, yang 2 orang lagi dia hanya membawa tas sama buku saja gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kalau yang misalnya nih yang bawa 2 orang ini, yang bawa bahan-bahannya 2 orang ini, terus yang 2 orang lainnya itu yang ngebuatnya, adil nggak bisa? Tergantung mereka enggak. Semuanya bawa sesuatu, jadi bekerja sama di akhirnya untuk membuatnya. Ya, nggak apa-apa kalau kayak gitu bagi-bagi tugas namanya. Tapi setuju nggak yang lain gitu? Yang pasti mereka tidak merasa dirugikan. Ya adil lah, Mister, tetap bekerja. Terserah. Atau kalian mau kerja sama, nanti bahannya dibagi-bagi. Nanti siapa yang menjelaskan presentasi ke depan kelas, siapa yang membuat bahan-bahannya gitu. Gitu. Yuk, sekarang buka bukunya halaman 95. Udah dari tadi. Wow. Dah.
Udah dibuka halaman 95. Di halaman 95 ini sebenarnya hampir sama yang Mister jelasin tadi. Di sini hanya musyawarah untuk mengadakan pentas tari. Nanti ada bagian atau tim produksi sama bagian tim artistik. Nanti dibagi-bagi, ketua produksinya siapa? Misalkan Zahir. Sekretarisnya produksi, pembantu ketua adalah organ yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab dalam membukukan atau mencatat semua kegiatan. Baik misalkan rapat jam berapa, di mana, itu yang nyatat sekretaris. Misalkan Siva gitu. Bendaharanya orang yang bertanggung jawab untuk hal keuangan atau pendanaan. Nanti beli gorengan berapa, terus beli es berapa. Itu yang mencatat bendahara. Yang bendahara ini misalkan Kalista seperti itu. Dan sebagainya. Pimpinan artistik yang melatih baru masuk jawab untuk penarinya atau yang menghubungi pelatih itu nanti bisa misalkan siapa? Misalkan Raisa seperti itu. Nanti dibagi-bagi. Setelah itu didiskusikan lagi nanti tariannya itu mau tarian apa ya kan? Tarian apa aja? Misalkan tari taman, tari piring dan sebagainya. Berarti artistik tugasnya paling berat dong kalau umpama penarinya nggak dikasih. Terus yang disuruh narinya juga artistik juga dong. Enggak dong. Kan kalian panitia. Kalian yang mengadakan sebuah acaranya. Yang disuruh nari adalah kelas-kelas masing-masing sekolah. Kelas-kelas yang ada di sekolah tersebut. Ya, sampai sini? Paham. Tidak. Kalian tahu ya international competition yang dahulu sempat diadakan? Ya, yang di atas panggung kan itu pertunjukannya per kelas. Nanti kan itu di belakangnya kan ada panitia. Panitianya itu guru cuman ya ada ketua kegiatannya. Terus ada yang bagian desain dekor panggung dan sebagainya. Nah, desain dekor panggung itu ada di sini nih, tim artistik biasanya. Penata cahaya, penata panggung ya kan? Penata musik, suara, rias dan busana seperti itu. Nanti dilombakan per masing-masing ke kelas. Nanti kalian juga yang menentukan kelas siapa yang akan menjadi juaranya menurut indikator atau ketentuan-ketentuan yang berhak jadi juara itu yang gerakannya seperti apa sih? Yang gerakannya bagus ya kan? Yang kondisinya bagus seperti itu. Yang sesuai dengan nadanya seperti itu. Nah, kenapa sih pada ribut waktu dah? Iya. tuh gak jelas. Kenapa? Ya masuk banget. Bilang aja cepat selesai. Sedikit lagi 4 menit. Oke. Waktu. Mulai dari siapa ya? Saya Mulai dari siapa ya? Kasih Ya. tahu doang. Kita lanjutkan ya. Di sini Mister mau kasih bekal, barangkali kalian nanti bisa ya untuk harus bisa ya untuk mengisi ujian-ujian di PTS nanti Google Form. Oh iya. Ya, yang di Google Form. Google Form di sini, Mister. Oh, enggak, nanti ada linknya. Nah, coba Beberapa kita soal dari jawab sini. bersama. Enggak tahu Mister, enggak tahu ada soal atau enggak di sini. Coba Mister mau tes ingatan kalian sejauh ini selama pembelajaran di subtema 2 ini ya. Tema 2. Pembelajarannya ada tentang PKN, bahasa Indo dan sebagainya. Nomor 1 jawabannya apa kira-kira? Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh hakim negara. Kedua, tersedia barang dan jasa yang terjangkau oleh daya beli masyarakat merupakan hak warga negara dalam bidang, ingat di sini ada daya beli ekonomi dan barang Ekonomi. Betul, ekonomi. Yang ketiga, contoh kewajiban warga negara dalam pembangunan adalah membayar pajak. Bayar pajak. jalan, mengobati orang sakit.
Membayar Membayar pajak. Oke, betul. Berdasarkan pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, hak warga negara berupa, ayo ingat, ini tentang ekonomi pasti ya. Pasal 33 tentang ekonomi. Yang mana yang tentang ekonomi di sini? Mendapatkan pendidikan yang layak. Membangun usaha bersama. Usaha bersama. Usaha, ya, membangun usaha bersama. Yang kelima, wabah ISPA menyerang Trenggalek. Kalimat tanya yang sesuai untuk pernyataan tersebut adalah Di mana terjadi wabah ISPA? Jadi wabah, Pak. Jadinya. Jadi wabah ISPA. Ya, betul. Di mana terjadi wabah ISPA? Karena ada keterangan ISPA. Empat. kalau tempat berarti di mana. Kalau siapa berarti orang. Atau nama. Kalau kapan? Waktu. Di mana? Berarti proses atau peristiwa. Oke, banyak anak yang menderita ISPA. Kalimat tanya yang sesuai. ISPA. Siapa penderita ISPA? Penderita ISPA. Oke, siapa penderita ISPA? Berarti anak. Ya, Banyak anak yang menderita ISPA. Asma adalah peradangan pada saluran pernapasan. Kalimat tanya yang sesuai untuk pernyataan tersebut adalah Apa penyebab asma? Penyebab di sini apa? Adalah bukan. pengertian asma. Apa pengertian asma? Ya, betul. Di sini ada kata adalah, berarti penjelasan. Nah, penjelasan kecuali kalau bakteri menyebabkan itu baru. Penyebab. Asma disebabkan, ya itu penyebab. Atau ada faktor akibat, ada akibatnya ya, ada akibat. Nomor 8 so easy. Apa pengertian asma? Nomor 7. Nomor 8. Adalah peradangan pada asma. Apa penyebab asma? Apa penyebab 8 apa? Asma terjadi saat saluran pernapasan menyempit. Apa penyebab asma? penyebab asma. Apa penyebab asma? Ya, apa penyebab asma? Betul. Seperti itu, kalian bisa isi sendiri di rumah buat latihan, tidak usah dikumpulkan, buat bekal kalian Ini halaman berapa, Mister? menghadapi PTS. Oke. What? Halaman 99. 98 sampai 90 sampai 100. Enggak ada esai. Kalian tinggal PG aja ya. Kan? Kalian bisa mengerjakan? Iya. Nah, kerjakan saja, tidak perlu dikumpulkan. Ya, demikian pembelajaran tematik kita pada hari ini. Berarti kita akan hari Kamis, insya Allah, review monthly Mister akan kasih sekarang nanti di classroom. Kita mau lihat Kamis dan hari Jumat kita akan Monthly-nya jangan esai lagi. Jangan esai. bentar, soalnya apa, oke? Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister.